Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momen Zulhijjah ini kita masih diingatkan kembali tentang bagaimana kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Sayyidina Ismail alaihissalam ketika Allah memerintahkan kepada Sayyidina Ibrahim untuk mengorbankan putra beliau. Terlepas perbedaan apakah putra beliau yang dikorbankan itu adalah Sayyidina Ismail atau Sayyidina Ishak. Yang jelas yang dapat kita ambil pelajaran bahwa di situ ada pengorbanan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kepada sebuah ayat Al-Qur'an dalam surat As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menghikayatkan dialog antara Sayyidina Ibrahim dengan putra beliau. Kata Sayyidina Ibrahim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya." Sayyidina Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, wahai putraku, wahai ananda. Inni ara fil manami anni adzbahuk." Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai ananda? Kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dijawab oleh Sayyidina Ismail, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini cukup menarik. Sayyidina Ismail tidak mempertanyakan mimpi ayahnya. Apakah benar ayah mimpi seperti demikian? Atau itu jangan-jangan hanya halu? Jangan-jangan itu hanya bunga tidur? Tapi ternyata Sayyidina Ismail alaihissalam langsung merespon, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Langsung Sayyidina Ismail menyadari bahwa isi mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan percaya diri, dengan keikhlasan, Sayyidina Ismail berkata, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Niscaya engkau wahai ayahandaku akan mendapati diriku dengan izin Allah termasuk orang yang sabar menerima perintah dari Allah tersebut. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter seperti apakah sehingga Sayyidina Ismail bisa merespon ayahnya seperti demikian? Ini tidak lepas dari doa Nabi Ibrahim sendiri. Ketika beliau berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kita perhatikan doa-doa ini baik-baik. Ya Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, habli, berikanlah aku minas salihin. Yang digunakan oleh Nabi Ibrahim adalah kalimat minas salihin, anak yang saleh. Nabi Ibrahim tidak mengungkapkan Rabbi habli minal aulad, Rabbi habli minal banin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku anak, wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan. Tidak. Akan tetapi Nabi Ibrahim langsung mengungkapkan dengan redaksi sifat. Sifat yang baik, sifat yang saleh bagi anak yang beliau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita ketika di antara kita yang masih belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintakanlah dengan menyebutkan sifatnya. Ya Allah, berikanlah aku orang yang saleh, anak yang saleh. Jangan hanya sebatas Rabbi habli mina aulad. Ya Allah, berikanlah aku anak. Tapi langsung semenjak doa sang ayah, mintakanlah sifat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak yang dilahirkan. Doa inilah yang memberikan pengaruh kepada Sayyidina Ismail. Maka mengapa tiba-tiba Sayyidina Ismail dengan ikhlasnya merespon doa sang ayah? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahanda apa yang diperintahkan oleh Allah. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita perhatikan adalah dialog antara seorang ayah dan seorang anak. Apa sebetulnya hikmah berikutnya yang dapat kita ambil dari kisah ini? Sayyidina Ismail adalah putra bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah bagi Nabi Ismail. Artinya Nabi Ismail
adalah milik bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim merasa memiliki putra beliau. Sekarang Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah sang Ibrahim menganggap anaknya itu secara hakikat adalah miliknya atau milik Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah melihat Nabi Ibrahim menganggap Ismail adalah milik Allah, maka pasti dia akan ikhlas menyerahkan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Ibrahim memberhalakan anaknya dalam kalbunya, maka Nabi Ibrahim pasti akan keberatan, tidak akan mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Dan ternyata uji kepemilikan ini lulus dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehingga ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim dengan ikhlas kepada Allah, rela melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya melewati mimpi. Dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim meyakini bahwa Ismail bukanlah miliknya secara hakiki, tapi Nabi Ismail bukan miliknya. Bukan milik Nabi Ibrahim secara hakiki, tapi Nabi Ibrahim menyadari bahwa hakikatnya putra beliau adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pemilik yang hakiki, dia berhak untuk mengambil apa yang menjadi miliknya, meskipun miliknya itu sedang dititipkan pada seorang hamba. Dari kisah ini dapatlah kita mengambil pelajaran untuk kehidupan sosial kita, kehidupan beragama kita. Bahkan di kalangan fuqaha, jika kita tarik dalam masalah fikih, berthariqah misalnya, apabila kita memberhalakan mazhab kita, muncul mazhab yang lain, lalu kita tidak ridha, maka di saat itu penisbatan sebuah mazhab kepada kita itu belumlah sah. Begitu juga dalam konteks berthariqat. Jika kita merasa memiliki thariqat, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Sammaniyah, thariqah Syazuliyah, atau thariqah Sammaniyah, Rifa'iyah, dan lain sebagainya. Apabila kita memberhalakan thariqah kita dalam kalbu kita, thariqah kita lah yang terbaik, bahwa thariqah itu adalah murni milik kita, maka ketika Allah kirimkan sebuah kelompok atau hamba-hamba Allah pilihan yang lain, Allah munculkan mereka, lalu kita tidak ridha, lalu kita gundah dengan kemunculan orang yang Allah utus, maka seketika itu penisbatan thariqah atau kepemilikan thariqah kepada diri kita belumlah sah. Akan tetapi sebagai penganut thariqah, penganut madhab, ridha dengan keberadaan kelompok lain, bahwa semuanya adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan thariqah yang kita jalani itu pada hakikatnya adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan ketika Allah ingin menarik thariqah kita, maka kita ridha, maka saat itulah keridhaan kita membuat thariqah itu menjadi valid untuk kita miliki dan valid menjadi penisbatan kita kepada thariqah itu. Maka dalam berthariqah misalnya, jika ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita lebarkan masalah yang lain, ketika kita ikhlas bahwa thariqah itu adalah milik dari Allah, dan kita ikhlas jika terjadi spirit kerjasama satu sama lain antara thariqah, maka saat itulah seseorang sudah sah dinisbatkan kepada dia sebagai Naqsyabandi, dia sebagai Syazuli, dia sebagai Rifa'i, dia sebagai Sammaniyah, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita masih punya rasa tidak suka kepada orang lain, ketika kita masih tersinggung dengan keberadaan thariqah yang lain, maka pada hakikatnya kita belum valid, belum sah menjadi pemilik thariqah yang sedang kita jalani. Nah, itulah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa segala yang ada di hadapan kita, yang menurut kita itu milik kita, yang menurut kita itu di bawah pengelolaan kita, harus diuji dulu. Ketika Allah menguji dan kita ikhlas, itu adalah milik Allah, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ridha, maka insya Allah dengan itu penisbatan kepemilikan sudah sah bagi diri kita. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam terhadap putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim menyadari bahwa Ismail adalah milik Allah, bukan milik dirinya, maka dia ikhlas untuk menyerahkan kepada Allah. Dan ternyata Allah tidak butuh kepada Sayyidina Ismail. Buktinya apa? Allah mengganti sosok Ismail itu dengan seekor kibas. Lalu Nabi Ibrahim tidaklah menyembelih Nabi Ismail, tapi menyembelih kibas.
Karena Allah tidak membutuhkan Ismail, Nabi Ismail tetap wujud, Nabi Ismail tetap ada, tetap eksis sebagai putra Nabi Ibrahim. Dan kepemilikan Nabi Ibrahim terhadap Ismail menjadi valid, menjadi sah karena telah diuji oleh Allah dan telah lulus atas ujian itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.